Lari-lari sekolah minggu, sakderengipun kita miwiti sekolah minggu sesarengan kita ndedonga langkung rumiyin. Ayo padha ndedonga ditirokke ya. Monggo. Gusti Yesus, kawula sami badhe sekolah minggu. Nyuwun berkah lan panganti kangge tiang sepuh kawula lan ugi guru sekolah minggu kawula. Nyuwun berkah supados kawula sami saged sinau ing sekolah minggu kanthi bingah wonten ing Sang Kristus. Kawula sami ndedonga. Amin. Sami nampi nono berkahipun Gusti. Sih rahmat lan tentrem rahayu saking Allah Sang Rama, Sang Putra lan Sang Roh Suci ana ing kowe kabeh. Amin. Sugeng sekolah minggu Gusti berkahi. Shalom adik-adik. Gimana kabarnya? Pasti luar biasa dong. Mantap saya. Adik-adik, saya nggak sendiri loh. Pasti ditemani siapa nih? Pasti udah kenal dong. Siapa ya? Siapa ya? Siapa ya? Ayo Siapa teman. tuh? Ya. Kenalan dulu ya. Siapa ya? Halo, ketemu lagi sama Mas Bagus. Oke, Mas Bagus. Ya. Kita ini mau ngapain ya? Kita mau sekolah minggu, Oh Kak. iya benar. Masih ditanya. Kita mau sekolah Ada minggu. tulisannya nih. Oh, ada tulisannya sekolah minggu. Oh, salah ya, sana ya. Oh, Ya, itu. walaupun secara online ya Mas Bagus. Iya, enggak kita apa-apa. tetap Yang penting sekolah minggu, tetap semangat. Oke. Mas Bagus, tadi kita sudah menerima berkat ya dari pendeta. Iya, betul. Nah, sekarang kita mau sebelum sekolah minggu, alangkah bagusnya kita berdoa dulu. Oh, siap, Oke, Kak Ria. Kak Ria yang bawakan kita dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah memberkati kami hingga sampai saat ini. Tuhan Yesus, jika sebentar Tuhan kami akan bersekolah minggu, walaupun secara online, Tuhan sertai kami, biar apa yang kami lihat, apa yang kami dengar, bisa menjadi berkat buat kami. Ajari kami ya Tuhan untuk menjadi anak-anak yang semakin mencintai Engkau. Berkati sekolah minggu kami ya Tuhan dari awal hingga akhir. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik, biar kita tambah semangat lagi Mas Bagus. Kita mau ngapain nih? Kita mau bernyanyi dulu. Wah, lagunya. seru ini nyanyi Oh ini. iya dong, seru. Adik-adik di rumah jangan ketinggalan, harus goyang-goyang dong. Harus semangat ya. Lebih semangat. Mantap. Lagunya hari ini kita berbahagia ya. Bahagia. Karena Tuhan selalu memberkati kita. Silakan adik-adik. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman.
Adik-adik, kita sudah berdoa, kita sudah bernyanyi. Nah, saat ini kita mau ngapain ya? Mau ngapain ya kira-kira Mas Bagus? Kita ini Mau ngapain ya? Mau pulang ya Kak ya? jangan, Oh, belum pulang belum ya? adik-adik. Oh, Wah, belum. ini Mas Bagus ini Wah, salah. ini Kita salah belum ya, ini saya ya. pulang. Aduh. Terus kita mau ngapain Kak? Kita mau dengarkan cerita firman Tuhan. Asik. Iya, asik dong. Siapa kira-kira yang bawa cerita firman Tuhan ya Mas Bagus yo? Siapa ya? Siapa? Ah, sudah enggak asing lagi, udah senior di Wes. sekolah minggu ya. Kepala sekolah ya? Oh ya sekolah. Oh bener. Siapa lagi kalau enggak Ibu Pri. Nah, Tapi sebelumnya, sebelum kita mau dengarkan firman Tuhan, kita mau bernyanyi dulu, goyang-goyang jempol dulu Mas Bagus. kita nyanyi apa Kak? Goyang jempol ini Jari Kak? jempol. Oh, iya, jari iya, jempol. oke. Yang semangat ya adik-adik bernyanyinya. Mari kita Silakan. bernyanyi. Jari jempol, jari telunjuk, jari tengah yang panjang, jari manis pakai cincin, jari kelingking terkecil. Ku berhitung 1, 2, 3, 4, dan 5. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Adik-adik, sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk hari ini, hari yang sangat indah. Tuhan, kami mau mendengar firman-Mu di sekolah minggu hari ini. Biarlah Tuhan berkati anak yang akan membacakan firman-Mu. Dan biarlah firman-Mu tertanam dalam setiap hati kami masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bacaan diambil dari Lukas 8 ayat 40 sampai 42. Ketika Yesus kembali, orang banyak menyambut Dia sebab mereka semua menanti-nantikan Dia. Maka datanglah seorang yang bernama Jairus. Ia adalah kepala rumah ibadat. Sambil tersungkur di depan kaki Yesus, ia memohon kepadanya supaya Yesus datang ke rumahnya. Karena anaknya perempuan yang satu-satunya yang berumur kira-kira 12 tahun hampir mati. Dalam perjalanan ke situ, Yesus didesak-desak orang banyak. Demikian sabda Tuhan. Adik-adik, selamat hari Minggu. Selamat berjumpa lagi dengan Bu Pri. Hari ini kita tadi sudah mendengar firman Tuhan yang sudah dibacakan oleh Kak Tirta. Kita tadi mendengar dari Lukas 8 ayat 40 sampai 42, dilanjutkan Lukas 8 ayat 49 sampai 56. Ya, adik-adik, Tuhan Yesus memberi hari ini Tuhan Yesus mengajar kepada kita bagaimana kita berharap kepada Tuhan dengan rendah hati. Adik-adik, rendah hati itu adalah sikap dari kita kepada seseorang yang menyatakan bahwa kita ini jujur, sopan, ya. Sopan dalam tingkah laku, dalam sikap, juga dalam kata-kata. Nah, kita kalau datang pada Tuhan harus dengan sikap yang rendah hati. Kalau kita meminta sesuatu pada Tuhan harus dengan sikap yang rendah hati. Adik-adik,
Walaupun Tuhan Yesus mengasihi kita, tetapi kita tidak boleh seenaknya. Apalagi ketika berdoa, sikap kita harus yang baik, yang sopan. Itu namanya rendah hati. Tuhan mengasihi kita, tapi kita juga harus menghormati Tuhan. Tuhan Yesus sebagai Allah kita. Kita sebagai hamba Tuhan yang harus menghormati, karena Tuhan itu Maha Kuasa dan Maha Mulia. Seperti yang diceritakan pada saat ini. Nah, adik-adik, Bu Pri mau cerita. Ada seorang kepala rumah ibadah yang punya pangkat tinggi, yang terkenal di dalam masyarakat, tetapi dia mencari Yesus. Dia mencari Yesus kemana-mana. Nah, ketika ketemu dengan Tuhan Yesus, dia datang pada Tuhan Yesus dan tersungkur di bawah kaki Yesus. Tersungkur di bawah kaki Yesus menyatakan bahwa dia merendahkan diri di hadapan Tuhan Yesus. Mengapa adik-adik dia mencari Tuhan Yesus? Karena dia ingin Tuhan Yesus menyembuhkan anaknya satu-satunya, perempuan yang sedang sakit, bahkan sakit parah adik-adik. Dia sudah berusaha kemana-mana, tidak bisa sembuh. Kemudian dia mencari Tuhan Yesus untuk menyembuhkan anaknya. Dia sangat berharap dengan kerendahan hati agar Tuhan Yesus mengasihi dia dan menyembuhkan anaknya. Dia tersungkur di kaki Yesus. Padahal dia orang yang punya jabatan. Padahal dia dihormati oleh masyarakat. Tapi dia rela merendahkan diri di hadapan Tuhan Yesus. Dia memohon dengan sangat pada Tuhan Yesus supaya Tuhan Yesus datang ke rumahnya dan menyembuhkan anaknya yang sedang sakit parah. Nah, adik-adik, apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Tuhan Yesus mengabulkan permintaan orang itu. Adik-adik, siapa orang itu? Orang itu adalah namanya Yairus. Nah, Yairus. Tuhan Yesus sekarang bersama Yairus mau datang ke rumah Yairus. Mau bertemu dengan anak yang sakit. Tuhan Yesus mau menolong anak yang sakit. Adik-adik, dalam perjalanan itu ada hamba Yairus datang dan mengatakan, Bapak nggak usah repot-repot datang ke rumahnya Pak Yairus, karena anak Pak Yairus sudah mati, sudah meninggal. Pak Yairus kaget sekali, dia sedih sekali. Tapi Tuhan Yesus mengatakan, tenang, percayalah, dia tidak mati, tapi dia tidur. Ya. Kemudian Tuhan Yesus datang ke rumah Yairus. Apa yang dilihat? Semua ibu-ibu itu pada menangis, menangisi anak Pak Yairus yang sudah meninggal. Tuhan mengatakan, sudah, tenang, aku mau ke kamarnya bersama Pak Yairus, bersama ibunya, dan bersama 3 muridnya yang selalu Yesus, Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Mereka masuk ke kamarnya. Orang-orang bingung, sudah mati? Tidak, dia tidur. Orang-orang mentertawakan Tuhan Yesus, tapi Tuhan masuk, ya, dan dia mengatakan, nak, bangunlah. Seketika itu anaknya Yairus yang tadinya sudah dinyatakan mati, dia bangun. Dan Tuhan mengatakan, tolong dia diberi makan. Dengan beserga ibunya memberi dia makan. Nah, mengapa makan adik-adik? Nah, ketika mati dia kan nggak bisa makan. Nah, ketika dia hidup dia bisa makan. Orang yang makan menandakan bahwa dia hidup. Tuhan Yesus ingin menyatakan bahwa anak ini hidup dan makan. Nah, setelah itu mereka keluar. Orang-orang yang tadi mentertawakan Tuhan Yesus gimana adik-adik? Kaget, loh, tadi udah mati, sekarang hidup. Tapi Tuhan Yesus pesan, jangan bicara, jangan mengatakan pada siapa-siapa bahwa aku yang telah menghidupkan dia. Nah, adik-adik, tingkah laku atau sikap Yairus, seorang yang punya jabatan tinggi itu perlu kita contoh. Bagaimana kita datang pada Tuhan Yesus, bagaimana kita mengharap pertolongan Tuhan Yesus, bagaimana sikapnya yang sangat merendah di hadapan Tuhan Yesus.
Adik-adik mulai sekarang kita juga harus belajar seperti itu. Dengan orang tua kalau meminta sesuatu ya jangan bentak-bentak, jangan memaksa. Demikian pula kalau kita berdoa, jangan dengan sikap yang anyel istilahnya, nggak tak mau ndonga ngopo, nggak boleh. Kita benar-benar datang kepada Yesus karena Tuhan Yesus memang harus kita muliakan, memang harus kita sembah, ya. Kita datang kepada Yesus dengan senyum, dengan tulus, dengan ikhlas. Jadi anak-anak kalau di situ berdoa, harus aku, ya. Aku mau bertemu Yesus, aku mau berdoa untuk Yesus. Nah, kalau minta sesuatu pada orang tua jangan memaksa juga, ya. Demikian pula kalau kita berdoa jangan memaksa Tuhan Yesus. Aku minta ini, besok harus tidak. Karena Tuhan Yesus punya rencana yang terbaik. Kalau kita memohon pada Tuhan Yesus, ya kita kembalikan. Jadilah apa yang direncanakan Tuhan. Karena rencana Tuhan itu sangat luar biasa, sangat baik. Ya adik-adik, jadi sikap kita kalau berdoa, ya duduk yang rapi, berdiri ya sikap yang rapi. Kenapa harus mata tertutup? Supaya kita konsentrasi, adik-adik ya. Tunduk, terus bicaranya juga yang baik, ya. Jadi jangan tergesa-gesa kalau berdoa. Koyo selarap neng endi ya, jangan tergesa-gesa. Kita berharap dengan sungguh karena Tuhan mengasihi kita. Tuhan mendengarkan semua permohonan kita. Nah, tapi kita juga harus menghormati. Nah, demikian ya adik-adik, kita hari ini berharaplah dengan rendah hati kepada Tuhan. Selamat hari Minggu, sampai jumpa. Bersama Yesus, lakukan perkara besar bersama Yesus. Tidak ada yang sukar bersama Yesus. Ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Bersama Yesus, lakukan perkara besar bersama Yesus. Tidak ada yang sukar bersama Yesus. Ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus, anak domba Allah, Dia selamat umat manusia. Yesus, takut yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia membenarkan, Dia memudahkan, Dia Raja segala raja. Adik-adik, kita sudah bernyanyi, kita sudah berdoa, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Pasti Iya. asik ya Mas Bagus cerita firman jelas. Tuhan hari ini. Seru tadi ya. Seru. Itu memberkati kita semua ya adik-adik di masa pandemi ini. Betul sekali. Nah, Mas Bagus, kita sudah mendengarkan cerita. Terus kita ngapain ya? Mau pulang ya? Belum. Oh, sekarang Kak Ria yang mau pulang ya? Wah, Kak Wah, Ria ini buru-buru bukan. pulang. Kan kita udah di rumah. Oh, walaupun secara online adik-adik tetap semangat Iya. ya. Kita mau aktivitas Kak Ria. Biar tambah semangat kita beraktivitas dulu. Iya, sama siapa Kak? Siapa lagi kakak kita, Mbak Tias. Sama Mbak Tias. Kita panggil aja Mas Bagus. Silahkan Mbak Tias. Selamat hari Minggu teman-teman, kita bertemu lagi di acara aktivitas sekolah minggu. Tadi teman-teman sudah mendengarkan renungan firman Tuhan tentang anak perempuan dari Bapak siapa? Masih ingat? Oh, yang di sana masih ingat? Iya betul, anak perempuan dari Bapak Yairus yang dibangkitkan oleh Yesus. Nah, dari peristiwa yang ada di cerita Alkitab itu, hari ini Bu Pri dalam renungannya menyampaikan bahwa
teman-teman kita semua belajar untuk ketika kita menghadap Tuhan, ketika kita meminta sesuatu kepada Tuhan, ketika kita berdoa kepada Tuhan, berkomunikasi kepada Tuhan, kita menghadap Tuhan dengan penuh hormat, dengan penuh kerendahan hati, baik-baik ya, jadi sopan begitu. Nah, hari ini supaya kita mengingat apa saja yang harus kita lakukan ketika kita mau menghadap Tuhan, mau berbicara kepada Tuhan, menyampaikan sesuatu kepada Tuhan, kita mau membuat aktivitas yang menggambarkan peristiwa dibangkitkannya anak perempuan Yairus oleh Yesus. Ya, udah siap semuanya? Baik. Pertama-tama kita akan menyiapkan beberapa alat dan juga bahan. Yang pertama adalah mal. Jadi ini mal atau pola ini sudah ada di link, ditaruh di deskripsi ya nanti. Silahkan bisa di-download lewat situ atau juga bisa di-download di link yang dikirimkan ke grup WhatsApp orang tua. Nah, malnya cukup sederhana, ada gambar kotak dan juga ada gambar anak perempuan. Nah, teman-teman yang ingin membuat mal sendiri, boleh banget loh. Jadi tidak harus pakai pola ini. Ya, oke. Setelah pola, kita perlu gunting atau cutter juga boleh. Lalu lem, kemudian yang terakhir adalah pewarna, apapun ya, bisa memakai spidol, bisa memakai cat air, bisa memakai pensil warna, terserah apapun. Nah, yang pertama-tama kita lakukan adalah menggunting pola tersebut. Ya, kita gunting, jadi di sini ada 1, 2, 3, 4 pola, ini kita gunting ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman ngeprint dari yang sudah ada di Google Drive, besarnya kira-kira seperti ini. Nah, nanti kalau teman-teman ingin memperbesar sendiri boleh. Kemudian ini ketika ngeprint, itu misalnya kertasnya terlalu tipis, nanti bisa dilapisi dengan kertas yang lebih tebal. Ya, kertas misalnya mau pakai karton atau mau pakai kertas manila atau apa, boleh. Oke, kita potong satu-satu semuanya. Setelah selesai, ya jadinya seperti ini ya teman-teman. Jadi ada 4 pola seperti ini. Lalu yang pertama kita lakukan adalah, jadi pola yang persegi panjang yang ada tanda panahnya itu disatukan dengan ditempeli tubuh anak perempuan ini ya. Ya, ini pura-puranya anak perempuannya Yairus gitu. Ya, jadi ini nanti fungsinya ketika ditempel adalah bisa ditarik, membuat si anak ini bisa bangun dari, kalau di dalam Alkitab ceritanya mati gitu ya. Nah, kemudian yang kotak besar ini adalah tempat tidurnya. Nah, teman-teman bisa dilipat sesuai dengan pola di situ ya. Jadi di situ ada garis titik-titik. Itu silahkan dilipat gitu. Jadi bentuknya sebetulnya seperti tempat tidur ya. Ya, bentuknya ini adalah tempat tidur. Tempat tidur. Di sini yang kotak kecil ini ya teman-teman, ini adalah seperti, ini umpamanya adalah bantalnya, gitu. Nah, silahkan nanti kemudian di sini ada 3 garis ya, yang 2 di tengah, kemudian 1 di paling bawah, itu silahkan nanti disobek. Menurut garis ini bisa memakai gunting, bisa memakai cutter ya. Jadi dilubangi untuk memasukkan si
kertas yang panjang ini tadi, supaya nanti untuk menarik si anak perempuan ini. Oke, nah ketika teman-teman membuat tempat tidur ini, teman-teman juga bisa memberi warna pada tempat tidur ini. Jadi ini silahkan spraynya mau dibikin warna apa, kemudian sarung bantalnya apa, ya. Kemudian si anak perempuan ini juga bisa diwarnai teman-teman, silahkan diwarnai, baru nanti kemudian kita masukkan di yang tadi sudah dilubangi ya. Nah, kemudian di dua lubang ini dimasukkan si kertas yang panjang tadi, yang seperti ini, yang akan membuat si anak ini bisa, nah posisinya begini, bisa ditarik, nah bisa bangun gitu ya. Ini peristiwa mengingatkan kita pada peristiwa dibangkitkannya si anak perempuan dari kematiannya oleh Yesus. Gini teman-teman, ya, oke. Nah teman-teman silahkan bisa berkreasi sendiri juga, jadi tidak harus sesuai dengan mal, tapi mungkin ada yang pengen berkreasi, anak perempuannya dibuat seperti apa, tempat tidurnya dibuat seperti apa, begitu ya. Nanti silahkan saling mengirim foto hasil karyanya ya, yang hari ini belajar bersama-sama mengingat peristiwa penting yang dilakukan oleh Yesus pada anak perempuan Yairus. Selamat mencoba teman-teman, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, tidak terasa kita sudah sekolah minggu kita sudah mau selesai. Tapi jangan kalah semangat ya. Kita tetap mau berketemu lagi. Kapan Mas Bagus? Minggu depan. Minggu depan gitu. Tapi pasti ibadah sekolah minggu hari ini masih asik ya Mas Bagus. Asik dong. Asik banget begitu. Nah, tapi adik-adik jangan lupa ya, persembahannya selalu ditaruh di sini ya, adik-adik. Sini. Pakai ini caranya di sini ya, dikumpulkan begini ya. Oke, adik-adik. Adik-adik tetap ingat yang 5M. 5M, apa itu? Memakai masker, mencuci tangan, jaga jarak, menjaga jarak, terus menjauhi kerumunan, sama satu lagi membatasi mobilitas. Mobilitas adik-adik. Oh, satu lagi Kak. Apa itu? Ada tambahan. Apa, makan makanan bergizi ya, biar tetap sehat. Iya betul, biar kita tetap sehat melalui pandemi ini. Betul. Dan yang penting Mas Babus, kita berdoa semoga pandemi ini cepat selesai. Okay. Adik-adik selalu sehat selalu. Yes.
Oke adik-adik, sampai ketemu minggu depan. Kak, kita berdoa dulu dong. Oh, iya. Kan tadi diawalinya berdoa. Betul, diawali dengan doa, diakhiri dengan Doa. Oke, betul Mas Bagus. Tapi bukan Kak Ria yang bawain dalam doa, tapi Siapa Mas. tuh? Oh, aku ya, siap. Oke, silakan Mas Bagus. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau sudah menyertai kami hari ini dari awal sekolah minggu kami sampai pada akhirnya. Dan sekarang Tuhan, kami akan melanjutkan aktivitas kami yang lain. Tuhan kiranya tetap memberkati kami agar kami tetap menjadi berkat untuk sekeliling kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin, amin. Adik-adik, sekolah minggu kita sudah selesai. Tidak terasa ya Mas Bagus? Nggak kerasa ya, udah cepet aja sudah selesai. Pingin sebenarnya masih bergabung sama adik-adik, Iya, tapi waktu juga yang memisahkan juga kita. yang memisahkan kita. Oh, benar, tapi kita akan ketemu Minggu depan. Oke adik-adik, sampai ketemu minggu depan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dadah.